حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, alhamdulillah dalam kajian adab tematik ini kita akan coba membahas ya tema yang diminta oleh teman-teman panitia ya. Temanya cukup unik memang ya, cukup hangat juga ya. Nggak tahu ini ya kenapa diminta tema ini setelah setahun pemerintahan presiden yang baru ya. Saya nggak tahu ya apa ada hubungannya apa enggak ya. Tapi kita akan coba gali pemimpin adil, negeri berkah ya. Cita-cita atau realita. Nah, ini bukan saya yang bikin judulnya loh ya. Ini teman-teman saya mah ikut aja. Jadi pemimpin kalau adil negerinya barokah gitu. Itu udah jadi kenyataan atau masih utopia, masih impian begitu ya. Ini yang akan coba kita gali lebih dalam 1 jam ke depan ya. Gak usah lama-lama, 1 jam aja ya. Jadi memang kalau kita renungkan ya, berapa banyak sih di antara kita ini yang pernah berharap atau berandai-andai seandainya negeri ini dipimpin oleh orang yang adil, seandainya pemimpin kita benar-benar peduli kepada rakyat kecil ya. Namun setelah tahun berganti, pemimpin datang dan pergi, kita merasa masih belum berubah juga. Mungkin loh ya, mungkin ya. Ini mungkin aja ya. Apakah ini berarti negeri yang adil dan berkah hanya cita-cita bukan kenyataan? Ya. Atau sebenarnya kita sedang memetik buah dari pohon yang kita tanam sendiri? Ya, ini yang kita harapkan bersama. Cita-cita besar kita bersama. Negerinya adil, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sisi lain banyak di antara kita yang kecewa pada pemimpin, janji doang manis waktu kampanye ya. Tapi setelah jadi mereka kemudian ingkar. Tampaknya religius tapi tidak adil, malah zolim dan lain sebagainya. Itu kalau terjadi di sebuah negeri. Ini kan secara umum ya. Bukan di sini, bukan ya. Di sini mah baik-baik semuanya. Makanya kalau kita kemudian melihat ya, ini juga saya pikir ini kaidah tapi ternyata hadis ya. Walaupun nanti mungkin bisa dipermasalahkan hadisnya. Tapi kaidah ini sebenarnya sudah saya tidak mau ikuti ya. Tapi kayaknya yang diarahkan oleh teman-teman panitia itu. Oke, tapi kita bahas ya. Tadi ada hadis Nabi yang mulia SAW beliau bersabda, kama takunu yuwalla alaikum. Kondisi kalian tuh kayak gimana? Berarti pemimpin kalian tuh ya kayak gitu. Kondisi kalian tuh seperti apa? Berarti nanti pemimpin kalian ya mirip-mirip sama kalian, nggak jauh beda gitu.
Makanya kan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah sampai beliau katakan idza fasadar ra'iyah sallallahu alaihim al-wulatal fasada. Kalau rakyatnya itu fasad, rusak, maka Allah akan menguasakan atas mereka pemimpin yang fasad juga, yang rusak juga. Nah, jadi kan saya sebenarnya ada kasihan sih, ya. Kok pemimpinnya buruk, yang salah malah rakyat kan gitu ya? Kan kasihan rakyatnya gitu, ya. Pemimpinnya jelek, yang disalahin rakyat, itu kan jadinya kan nggak enak gitu, ya. Karena kaedahnya memang pemimpin itu lahir dari rakyat. Jadi kalau mau pemimpinnya baik, rakyatnya harus baik. Kalau pemimpinnya buruk, berarti emang rakyatnya buruk kan begitu. Nah, ini akan kita coba eh, buat antitesanya ya, itu dia ya, antitesanya. Karena memang kalau fokus di sini, fokusnya ya hanya rakyatnya aja yang harus berubah gitu loh. Pemimpinnya nggak berubah-berubah kan gitu. Ya. Bener gak kayak begini kan gitu. Ya. Nah dari sini kita akan coba ya bicara tentang pemimpin yang adil, negeri yang barokah, bagaimana Islam memandang kekuasaan, memandang keadilan, tanggung jawab sosial, bagaimana kita rakyat kecil tidak boleh kehilangan harapan, ya, tidak boleh kehilangan harapan di tengah keletihan, banyak janji-janji kosong, ya. Itu dia, kita harus cek keadilan itu nafas Islam. Amanah adalah roh kepemimpinan. Sehingga kita harus tahu dulu, benarkah rakyat yang baik pasti dapat pemimpin yang baik? Atau justru sistem yang rusak justru menyingkirkan orang-orang yang terbaik. Nah, ya kan? Ini kita coba bikin antitesanya dulu. Kalau berdasarkan dalil tadi, rakyat yang baik pasti pemimpinnya baik kan begitu. Nah, tapi apakah kenyataannya justru bukan rakyatnya yang salah tapi sistemnya yang salah. Sistemnya itu yang membuat orang baik jadi buruk atau orang baik kemudian tersingkirkan. Mari kita akan coba kaji berdasarkan Quran, Sunnah dan sejarah umat Islam. Ya. Seruput dulu. Makan pisang dulu. Enggak boleh ya. Ya, nanti ya. Tapi kalau disuguhin di sini kan bingung jadinya ya. Ini maksudnya apa ini ya? Ceramah sambil makan juga. Baik. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian ya. Baik, kita akan coba awali dulu dari An-Nisa ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah ini kepada yang berhak menerimanya. Ya. Amanah ini harus diberi kepada mereka yang berhak menerimanya, yang memang kompeten, yang memang sesuai dengan kualifikasi, yang memang sudah layak dan teruji begitu. Ya, bukan karena yang menang suara. Nah, ya, kalau yang menang suara itu beda lagi itu. Ya, nggak bisa itu. Ya. Dan wa idza hakamtum bainan nas, apabila menetapkan hukum di antara manusia, antahkumu bil adl, hendaklah tetapkannya dengan adil, membela yang benar, jangan membela yang bayar. Adil jangan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, ya. Mereka yang bisa diadili hanya mereka yang lemah. Sedangkan yang kuat seringkali keadilan atau hukum itu menjadi tidak berdaya. Dan itu sudah terjadi di sebuah negeri yang namanya negeri Konoha. Bukan sini mah baik-baik. Ya. Nah di sini para ulama mengatakan bahwa inti seluruh ajaran Islam itu adalah keadilan.
ibadah akan kehilangan rohnya, negeri akan kehilangan berkahnya kalau tidak ada keadilan. Kita lihat dulu. Apa kata Al-Imamul Qurtubi rahimahullah. Dalam tafsirnya beliau mengatakan, hadhil ayat aslun fi kulli man waliya amron min umurin nas. Ayat ini menjadi dasar bagi setiap orang yang memegang urusan manusia. Ya, fayajibu alaihi an yu'addiyal amana wa ya'dila fi. Dia wajib menunaikan amanah dan menegakkan keadilan. Nah, ini ayat-ayat ini perlu nih, ya, dibawakan kepada mereka-mereka yang berkuasa atau mereka-mereka yang mempunyai amanah, kekuasaan dan lain sebagainya. Perlu banget. Ya. Masalahnya baca apa enggak kan gitu. Ya. Kadang-kadang nggak dibaca tuh. Ya. Harus ikut kajiannya remaja Masjid Al-Falah. Ya. Pemimpin adil negeri berkah. Pemimpin dolim negeri apa? Hancur apa gimana? Ya. Kita lihat surat Shad ayat 26. Ya. Ini benar-benar bicara tentang pemimpin ini. Daud ya, karena raja. Kan kalau kita cek kan nabi-nabi yang jadi raja itu kan cuman sedikit ya. Daud dan keturunannya Sulaiman. Ya. Kebanyakan para nabi dan rasul itu nggak jadi raja, ya, nggak jadi raja. Justru dikejar-kejar atau konfrontasi sama raja. Jadi kalau ada nabi yang raja itu Daud sama Sulaiman. Makanya kan kenapa Yahudi itu maunya itu nabinya Daud Sulaiman. Kenapa? Soalnya yang raja. Ya. Kalau nabi-nabi yang lain nggak mau, Yahudi kurang ajar. Maunya yang enak-enak aja itu Yahudi itu. Jadi kalau mereka mau apa runtuhkan ya, kita lihat ya. Mumpung di sini gitu ya. Intermezzo sedikit lah sambil mengingat Al-Quds gitu. Jadi kalau kita cek ya, kan mereka mau bikin kuilnya Nabi Solomon ya kan, atau Nabi Sulaiman gitu ya. Nah, dari sini kita bisa memahami itu kalau teman-teman ke Al-Aqsa gitu ya, tapi belum pernah ke sana kan. Bukan kalau belum ada inilah. Terus kalau ke sana pun mikir juga berani apa enggak kan gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat dalilnya kan 3 masjid bukan cuma satu. La tusyaddu rihal ila salah satu masajid. Jangan kalian memaksakan diri melakukan perjalanan untuk ibadah kecuali ketiga masjid. Artinya ketiga masjid ini harus maksa. Kalau nggak maksa berarti kita nggak sesuai dengan hadis ini. Nah, kemana itu? Masjidil Haram, Masjidin Nabawi, sama Masjidil Aqsa. Coba, yang Aqsa aja kan kayaknya kan nggak terawat ya. Nih ya, yang terawat dan yang nggak terawat tuh. Ya, ini ya. Bagaimana wong kita nggak pernah ke sana gimana? Ya, namanya masjid kan butuh dana buat operasional dan lain sebagainya. Lah itu dari infak. Makanya kalau kita ngelihat lah Masjid Al-Falah kita ini supaya bisa renov dan berdiri tegak dengan megahnya kembali ya dari donasi, dari infak tuh ya. Makanya jangan lupa setiap kali masuk Masjid Al-Falah harus masukkan ke kotak infak gitu. Ya, uang yang dimasukin ya. Jangan kartu nama ya, uangnya nih yang dimasukin. Nah, kita lihat nih. Ya. Kita nyantai-nyantai di sini, sebenarnya orang-orang Zionis itu sudah mau meratakan Masjidil Aqsa. Itu gambar yang atas kan Al-Aqsa ya. Gambar yang bawah itu mereka mau membuat kuil Nabi Sulaiman yang warna merah itu. Jadi mau diratakan. Kemudian dibangun kuil Nabi Sulaiman. Nah, ini dia. Nah, untuk menuju ke sini, mereka setiap harinya ya, ada saja yang membakar, yang menggali terowongan, yang menjebol tembok dan lain sebagainya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Oh, kena backlight gitu. Nah, ini dia.
Jadi kalau seakan-akan kalau kita nggak mampir ke sini, seakan-akan kita nggak peduli gitu ya. Seakan-akan itu bukan ini, ya, seakan-akan bukan bukan punyanya umat Islam. Ya, makanya harus mampir ke sini, ya kan? Harus mampir ke Masjidil Aqsa. Ya. Dan jangan kemakan narasi-narasi di TikTok ya. Palestina udah merdeka, Israel menyerang, nggak ada itu ya. Belum ada merdeka-merdeka sekarang aja itu. Ya, itu yang ada gencatan senjata. Itu pun kayak kita nggak tahu kelakuannya. Israel aja pasti dilanggar kan? Ya. Tapi memang ini sepertinya gencatan senjata akan berlangsung lama. Karena si Donald Trump itu, ya kan? Itu sudah bilang pasukan keamanan dari berbagai negara sudah segera masuk. Sebenarnya kalau pasukan keamanan dari berbagai negara masuk, Israel nggak akan berani-berani lagi ngebom, ya. Tapi jelas ini masih perjalanan panjang lah. Ini yang di Gaza ya, tapi yang di tepi barat, yang di Yerusalem, oh dicaplok terus, ya, hancur lebur. Ya, makanya kita perlu memahami kondisi geopolitik Palestina dan petanya Palestina, itu dia. Ya. Kenapa kita sampai bahas ke sini? Oh ya, intermezzo tadi ya. Ya. Baik. Oh, tanya Nabi Daud ya. Itu dia. Yahudi itu milihnya cuma Nabi Daud sama keturunannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifah fil ardi fahkum bainan nas bil haq wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah." Wahai Daud, kami jadikan engkau khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan kebenaran. Jangan ikuti hawa nafsu, karena itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan maksudnya adalah al-adla bainan nas wala tattabi hawaka fil hukmi fatamila anil haq. Tegakkan keadilan di antara manusia, jangan ikuti hawa nafsu sehingga engkau menyimpang dari kebenaran. Adil ya. Lagi-lagi adil. Adil lagi-lagi ya. Jadi bukan enggak adil, adil pokok. Jangan sampai enggak adil. Karena kalau enggak adil itu berbahaya. Jadinya dolim. Kalau mengikuti hawa nafsu, dolim ya. Maka keadilan ini yang akan kita coba paskan atau upayakan di negeri yang kita cintai. Ayat lain. Kalau ini kan terkenal ini ayatnya ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka barokah dari langit, dari atas langit maupun dari bawah bumi. Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Sehingga pesan utamanya adalah beriman, bertakwa, adil, amanah, negeri barokah. Iman tanpa keadilan akan muncul ketidakberkahan meski religius. Nah ini perlu dicatat nih. Beriman doang tapi gak pakai keadilan, ini ketidakberkahan, barokahnya dicabut walaupun religius ya. Walaupun religius. Maka syaratnya beriman, bertakwa, adil, amanah. Tapi kita coba cek ya. Emang ada negara lain yang kemudian negara ini diabadikan dalam Al-Quran. Cuma negara ini akhirnya ujung-ujungnya dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Nama negaranya ini diabadikan dalam Al-Quran, bahkan jadi nama satu surat. Negeri mana ya itu? Jangan bilang Konoha lagi ya. Surat 34, negeri Saba, ya kan? Negeri Saba. Ini diabadikan dalam Al-Quran nih. Bahkan dijadikan salah satu nama surat. Kita lihat ya.
Saba itu nama orang sebenarnya ya. Jadi cikal bakal orang-orang bangsa Arab itu dari Saba ini, nama orang. Dulu dikenal Saba ini sebagai Abdus Syams alias para penyembah matahari. Sekarang kan ada ya? Negara yang nyembah matahari ada nggak? Mana? Jepang, ya Jepang. Di Cina matahari malah dibuat sendiri. Ya. Cina itu ngeri ya, semua bisa diduplikasi ya. Apapun itu Cina bisa, wah, ya. Jepang nyembah matahari, Cina malah bikin matahari ya. Jadinya Jepang nyembah Cina dong, enggak ya. Nah, kerajaan Sabah ini yang kemudian kita tahu nanti salah satu pemimpinnya adalah pasangannya Nabi Sulaiman ya, yaitu Ratu Bilqis yang itu ya. Kita cek nih. Kenapa sih? Karena ini. Jadi surat Saba ayat 15 tuh Allah berfirman begini ya. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Sungguh bagi kaum Saba itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Jannatani an yaminin washimalin. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu berupa ada 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Sebelah kanan dan sebelah kirinya. Itu dia. Ayat ya. Negeri Saba, negeri yang ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ingat ayat tentang pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi punya pasangan itu juga bagian dari tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Iya apa enggak? Iya dong, ya. Jodoh itu kan bukan kebetulan, ya. Jodoh itu adalah kekuasaan dan kebesaran dari Allah. Makanya yang sudah dianugerahi pasangan harus banyak-banyak bersyukur. Karena kalau banyak bersyukur, nikmatnya akan ditambah. Bersyukur punya pasangan, akhirnya pasangannya akan apa pasangannya? Enggak, ya rezekinya yang ditambah. Wah, gimana kok jadi pasangannya ditambah? Baik, kita kembali ke ayat ini. Jadi kaum Saba ini punya 2 buah kebun ya. Kalau kita cek kebunnya itu kanan kiri mereka luas ya, subur, menghasilkan berbagai macam tanaman-tanaman dan buah-buahan. Sampai-sampai Qatada, ini muridnya Abdullah bin Mas'ud ya, itu menafsirkan. Jadi kalau masuk ke kebunnya kaum Saba itu, di atas kepala ada keranjang kosong gitu ya. Masuk aja. Nanti keluar keranjangnya penuh. Nggak pakai metik. Saking suburnya. Ini kalau udah mirip-mirip kayak surga ya. Kalau di surga itu kan mau ngambil buah gitu, bukan kitanya yang manjat tapi buahnya yang datang. Udah mirip kayak saya nih. Ya kan, salah satu kan di surga itu misalnya ada mauzun gitu ya. Pisang ya. Nanti udah muncul sendiri pisangnya ini ya. Kalau ini makanan disediain ya gitu. Bukan karena datang sendiri. Jadi Sabah itu makmurnya luar biasa. Bahkan ditafsirkan nggak ada nyamuk, nggak ada lalat, nggak ada serangga, nggak ada kalajengking, nggak ada ular. Wah. Jadi kebunnya makmur, kemudian mereka itu punya ini bendungan air gitu ya. Jadi bendungannya ini bisa nampung air sangat banyak dan lain sebagainya. Nggak kekurangan persediaan air, nggak kekurangan juga persediaan makanan. Ini ilustrasi aja lah, ilustrasi aja ya. Jadi air aman, makanan juga aman. Wah, makmur banyak, luar biasa. Ya. Tapi akhirnya negeri Sabah ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman hukumannya tidak sampai bersih. Maksudnya bersih itu nggak sampai hilang semua. Kan ada yang dihukum itu hilang, nggak ada peninggalan sama sekali, termasuk manusianya juga nggak ada. Tapi kalau negeri Sabah ini, itu mungkin karena Allah saking rahmatnya kepada kaum Sabah ya. Kan kalau nggak rahmat ngapain diabadikan dalam Quran kan gitu ya. Surat sendiri lagi ya kan. Kalau kaum Ad, kaum Samud kan nggak ada. Masa ada surat Ad? Nggak ada kan. Surat Samud nggak ada. Pasti potongan-potongan. Kalau soal Sabah ini istimewa.
Sabah ini istimewa. Nah, ini disinyalir ini beberapa peninggalan istana Ratu Bilqis dan ini semacam bendungannya itu. Ya. Emang di mana sih Sabah itu? Di mana Sabah itu? Kan tadi cikal bakal bangsa apa Sabah? Arab. Berarti di Arab. Ya. Nah Arab itu kan luas tuh. Arab kan luas tuh. Ya. Syam itu ya masih masuk keturunan Arab lah, Syam. Syam, Arab, Yaman. Itu masih bau-bau Arab semuanya itu. Ya. Di mana itu? Sabah itu ada di Son'a. Son'a itu di mana? Nah, keliru. Sabah itu di Ma'rib. Ya. Ma'rib itu sebelahnya Son'a. Son'a itu ibu kota negeri Yaman. Ya. Sabahnya ada di Ma'rib. Ya. Kan jadi mereka punya kenikmatan, kata Allah cuman kulu mirizki rabbikum waskurulah. Itu banyak rezeki, makan minum sepuasnya, tapi jangan lupa bersyukur kepada Allah. Kan gitu ya. Makanya sampai kalau ada khotib bilang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu merujuk kepada negeri Sabah. Karena makmur tadi. Makmurnya apa tadi? Ada air sama ada 2 buah kebun. Yang kebunnya nggak ada nyamuk. Ya. Kalau di Surabaya masih banyak nyamuk nggak? Banyak banget ya kan itu. Ya. Buaya kadang-kadang juga ada ya. Buaya-buaya nyasar ada juga ya. Ada itu buaya nyasar tuh beberapa kali itu ya. Gitu. Apalagi buaya darat tambah banyak gitu ya. Nah. Kapan Sabah itu hancur? Jadi biasalah ya. Waktu zamannya Ratu Bilqis, Muslim, Islam gitu. Ganti pemimpin, ganti generasi, rakyatnya mulai membelot. Awalnya nyembah Allah, kembali mereka nyembah apa sebelumnya itu? Matahari. Nah. Cuma Allah itu kalau kita buka dalam tafsir ya, Allah hukum mereka itu nggak langsung, tapi diutus Rasul dulu kan, untuk mengingatkan mereka kan. Nah, Rasul yang diutus kepada mereka itu berapa jumlahnya? 13, bayangin. 13 Rasul. Jadi nggak cuma satu, ya. Satu ganti sampai 13 ya. Kalau Allah nggak sayang sama kaum sahabat kan nggak mungkin. Ya. Tapi namanya manusia gitu ya. Sampai Allah katakan fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Mereka terus berpaling, kami datangkan kepada mereka banjir bandang. Wah, sehingga bendungan tadi itu jebol, membasahi kebun-kebun mereka ya. Akhirnya kalau kita lihat dalam surah Al-Nahl ya, itu disebut wa daraballahu masalan qarya kanat aminatan mutmainnah. Allah membuat satu perumpamaan sebuah negeri yang dahulunya aman tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezekinya datang dari berbagai macam arah, ya kan? Melimpah ruah dari segala macam tempat, ya. Fakafarot bi an'umillah, tetapi penduduknya ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Fa'adaqahallahu libasal ju' wal khauf. Maka Allah berikan mereka hukuman apa itu? Libasal ju', pakaian kelaparan dan ketakutan. Sehingga negeri Yaman hari ini menjadi salah satu negeri yang miskin di dunia. Padahal mereka cikal bakal dari negeri Sabah. Ya. Kalau negeri Indonesia kaya apa miskin? Kaya. Ya, lihat aja nih, lihat nih. Ya, kita lihat dalam situs-situs pemerintah ya, kekayaannya negeri kita tercinta. Nih, hutan Indonesia terluas ketiga di dunia. Indonesia. Tapi jangan digundulin ya hutangnya ya. Paru-paru dunia gawat ini ya. Ya. Apalagi untuk bangun ibu kota gundul jadinya enggak. Kalau itu gitu aman tuh ya. Itu bukan hutan beneran kok yang digundulin, hutan buatan ya.
Jadi kan ibu kotanya pindah? Jadi nggak sih? Ya, katanya sekarang gimana sih ya? Jadi lupa kita ya. Aduh udah dibangun habis uang banyak tuh ya. Indonesia pengekspor gas alam terbesar di dunia. Cadangan gas alam Indonesia itu masih ada 2,8 triliun meter kubik. Ya. Kita ini pengekspor gas alam terbesar di dunia. Indonesia penghasil batu bara terbesar ketiga di dunia. Setelah Amerika dan Cina, batu bara itu kita yang paling banyak. Tambang batu bara itu terbesar Indonesia. Indonesia penghasil emas terbesar ke-9 di dunia. Tiap tahun mampu memproduksi 10 ton emas. Yang terbaru di sebelahnya sirkuit Mandalika ya, lagi baru ketemu itu. Jadi setiap hari bisa menghasilkan emas berapa kilo itu? 3 kilo. Wah, ya kan? Itu dia luar biasa ini. Ya, Indonesia ini kaya raya. Kita termasuk penghasil beras terbanyak ketiga di dunia. Ketiga di dunia. Ya, dan masih terus impor beras kita, ya kan? Bukannya ekspor tapi impor, padahal penghasil beras terbanyak ketiga di dunia. Jadi kalau dilihat-lihat, Indonesia kaya apa miskin? Kaya. Ya. Rakyatnya kaya apa miskin? Miskin, ya kan? Ya, pejabatnya kaya apa miskin? Oh, kaya. Cocok ya. Indonesia negeri kaya, pejabatnya juga kaya. Rakyatnya? Ya, udah diwakili sama wakil-wakil rakyat itu ya. Baik, ini makanya kan Indonesia kaya kok. Pemasukan terbesar dari negerinya dari pajak, bukan dari hasil kekayaan alam. Nah itu nggak tahu tuh. Ya. Indonesia hutangnya malah tambah banyak ya. Ya Allah, sudah. Kita kembali ke sini ya. Jangan bicara Indonesia. Ya. Baik, ini jadi kaidahnya ini ya, beriman dan bertakwa. Makanya saya kadang-kadang rada khawatir juga nih. Kalau Sabak saja bisa ditenggelamkan, bukan tenggelam ya, dimiskinkan oleh Allah ya. Kalau Indonesia bisa nggak sih? Bisa banget ya. Kekayaan alam kita luar biasa loh. Ya. Daratan, lautan, pegunungan ya kan. Waduh ya. Allah. Baik, lanjut. Sekarang kita lihat hadis-hadis ya yang terkenal. Kalau di dalil-dalil, sekarang hadis-hadisnya dulu. Sab'atun yudilluhumullahu fi dilli yaumala dilla illa dillu. 7 golongan yang VVIP pada hari kiamat ya. Di padang mahsyar mereka mendapat naungan dari Allah yang tidak ada naungan selain naungan darinya ya. Itulah yang kemudian kita pahami bahwa tadanus syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamigdari mil. Matahari didekatkan kepada manusia di padang mahsyar itu hingga jarak manusia dengan matahari hanya sejauh jarak 1 mil atau 1,5 kilometer. Hari ini yang kemarin yang Indonesia panas itu, yang panasnya sampai 40 derajat lebih itu ya, kemarin ya Surabaya itu jarak matahari sama bumi berapa ya? Miliar 150 juta kilometer. Jadi jarak matahari dengan bumi 150 juta kilometer yang kemudian kita merasakan panasnya seperti itu. Nanti ketika di padang mahsyar jaraknya hanya 1 mil. 1 mil itu jangan 1 kil-kilan gini ya, itu kan terlalu dekat ya. Kita tafsirkan tafsiran dunia saja. 1 mil 1,5 kilometer. Berarti matahari didekatkan dengan kita jaraknya 1,5 kilometer. Makanya kan banyak yang kemudian berkeringat, keringatnya itu sesuai amalnya bisa menenggelamkan dirinya. Dan itu belum hukuman, itu masih ngantri dari pengadilannya Allah. Ya. Nah tenang, tapi ada 7 golongan yang mendapatkan naungannya. Siapa mereka? Imamun adil. Salah satunya adalah pemimpin yang adil. Kata Al-Imam An-Nawawi, siapa pemimpin yang adil itu? Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Imam Nawawi gak kenal, nah gitu ya. Tetapi kata Imam Nawawi itu ada kaedahnya, syaratnya apa? Huwaladzi yattabi'u amrallahi fil adl.
yang mengikuti perintah Allah dalam menegakkan keadilan, ya, wala yattabi'u hawa, dan tidak menuruti hawa nafsunya. Nah, jadi pemimpin yang adil mengikuti perintah Allah, menegakkan keadilan, tidak menuruti hawa nafsunya, gitu. Jadi kalau sudah disampaikan, kalau kereta ini dibangun nanti bisa rugi, jangan maksa, gitu loh, ya. Akhirnya rugi beneran kan itu, ya. Keretanya cing cepet memang keretanya, ya. Tapi kan penumpangnya nggak ada, ya. Akhirnya keretanya cepet, bunganya juga cepet. Kapan lunasnya? Ya, kalau kata Faisal Basri yang almarhum itu sampai kiamat, ya kan? Itu. Kalau kata dihitung secara ilmiah dengan ada yang di viral itu ya, dia menghitung dengan dia alumni matematika ITB, dihitung gitu ya. Dihitung itu 150 tahun baru lunas ya. Itu dengan catatan semua setiap hari keretanya penuh penumpangnya gitu loh ya. 150 tahun. Karena kan tiap bulannya nyicilnya 4 triliun, bunganya 2 triliun. Jadi tiap bulan tuh harus setor 6 triliun ya, kereta cepat itu ya. Jadi jangan nafsu bangun ya. Kalau memang tidak menguntungkan bangsa dan negara, rakyat, begitulah. Siapa sih yang dulu nafsu itu? Bangun-bangun itu ya. Nggak, ini terjadi di negeri lain loh ya. Kok bukan negeri kita. Wah, negeri kita mah baik ya. Di sini saya dapat kisi-kisi dari teman-teman panitia itu diminta untuk mengupas salah seorang pemimpin yang hebat ya. Namanya adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah ya. Ini termasuk salah seorang sahabat yang mubasysyaruna fil jannah. 10 sahabat yang al-asyara mubasysyaruna fil jannah. 10 sahabat yang dianya masih hidup tetapi sudah dijamin pasti masuk surga ya. Ini yang kemudian kata Rasulullah SAW, beliau katakan inna likulli ummatin aminan. Setiap umat memiliki orang kepercayaan. Wa aminu hadil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Sehingga Abu Ubaidah ini simbol kepemimpinan yang bersih, yang amanah. Saat menjadi panglima, beliau menolak fasilitas, tidur di tenda rakyat, wafat karena wabah taun, tetap di posnya demi umat. Nah, kita coba kupas sedikit ya. Abu Ubaidah ibn Jarrah, umat Muhammad yang paling amanah. Ya, bukan Abu Ubaidah yang ini ya, bukan ya. Abu Ubaidah yang ini insya Allah mati syahid ya. Ini juru bicara Kataib Al-Qassam ya, juru bicara Brigade Al-Qassam ya dari Hamas ya. Kita merindukan sosok yang teguh ya, yang kokoh, yang kuat, yang berani, yang fasih ya, yang sejuk gitu ya. Ya, sosok yang berani melawan Zionis gitu, ya. Di saat banyak pemimpin-pemimpin negeri-negeri Islam lemes gitu ya. Lemes. Jadi sosok ini yang berani. Ya. Ini ada salah satu pidato beliau yang cukup fenomenal ya. Pada pertempuran hari keberapa itu ya. Tapi karena audionya nggak keluar kita skip saja ya. Baik. Sekalian, jadi Abu Ubaidah ini ya, lahirnya 40 tahun sebelum hijrah, laki-laki yang berperawakan kurus, wajahnya cekung, janggutnya tipis, posturnya tinggi, bungkuk, dan patah gigi serinya. Ini ada ceritanya kenapa kok bisa patah. Beliau berasal dari Quraisy, suku terhormat di Mekah, namun sedikit sekali riwayat yang mengisahkan kehidupan beliau sebelum masuk Islam. Ya. Jadi kehidupannya kita kenal tatkala ia mulai memeluk masuk Islam. Termasuk sahabat yang pertama masuk Islam melalui perantara Abu Bakar. Ya, ini dipuji oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi
Rasulullah SAW sempat mengatakan, nikmar rojul Abu Bakrin, nikmar rojul Umar, nikmar rojul Abu Ubaidah ibn Jarrah. Loh, urut-urutannya. Abu Bakar, Umar, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi termasuk sudah dapat tazkiyah, dapat rekomendasi, dapat pensucian lah dari Rasulullah SAW. Ya. Pada waktu tahun ke-8 itu diutus beliau perang menghadapi Romawi di Syam, juga menyertakan Abdullah Abu Ubaidah dan orang-orang Qudaa. Nah, ini kemudian diutus bantuan. Ya, jadi ketika kan lawannya Romawi nih, Amr bin As pasukan berangkat untuk lawan Romawi, tapi ada bantuan. Bala bantuannya ini Abu Bakar, Umar, tapi pimpinannya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Saat mereka tiba, Amr bin As itu kemudian bilang, aku ini pemimpin pasukan gitu loh. Sedangkan engkau pimpinan pasukan muhajirin. Kalian ini bala bantuan yang aku pinta kepada Rasulullah SAW. Ya. Tapi apa kata Abu Ubaidah? Ya, wahai Amr, ya, Rasulullah SAW janjikan kepadaku dengan ucapan beliau, kalau kau temui Amr, kalian berdua ditaati. Jika engkau tidak taat kepadaku, aku benar-benar akan mentaatimu. Jadi Abu Ubaidah itu dia tidak egois. Ya. Begitu bergabung dengan pasukannya Amr bin As melawan Romawi, kepemimpinan kuserahkan kepadamu. Nah, jadi padahal kan kalau dari sisi level ya, Amr bin As sama Abu Ubaidah, jelas Abu Ubaidah lebih tinggi, makomnya lebih tinggi. Ya. Karena Abu Ubaidah masuk Islam itu lebih dulu daripada Amr bin As. Amr bin As itu bahkan sempat jadi dutanya musyrik Quraisy. Ya. Tapi karena Abu Ubaidah legowo dengan kepemimpinan, dikasihlah kepemimpinannya. Silakan, engkau yang memimpin kami. Wah, ya kan agak repot gitu ya. Ya, masa dipimpin sama yang lebih junior gitu ya, nggak bisa. Sebenarnya banyak kisah-kisah heroik ya, tapi kita fokus kepada kepemimpinannya saja. Ya, ini misalnya nih, orang-orang Najron pernah datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, ya Rasul, utuslah kepada kami seseorang yang jujur, yang bisa dipercaya, ya, yang ijazahnya asli. Kok pakai ijazah? Enggak ada hubungannya. Karena ya mungkin masuk juga sih, kan ijazah asli kan bagian dari kejujuran juga kan, ya. Asli semua lah ijazah kita itu, ya. Enggak mungkin enggak asli. Terlambat. Usap dulu. Oh enggak. Langsung duduk. Iya aman. Ikut lari paling dirimu ya. Lari dulu dari pagi itu. Nah, maka di sini Rasulullah SAW mengatakan, aku akan mengutus kepada kalian seorang yang sangat jujur dan seseorang yang bisa dipercaya. Rojulan aminan hak amin. Ya, rojulan laki-laki yang jujur, benar-benar jujur dan bisa dipercaya. Sahabat penasaran, siapa itu? Ketika ditunggu-tunggu, ternyata orang tersebut adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ya, orang yang sangat jujur dan bisa dipercaya. Ini kisah heroiknya kita lewati. Abu Bakar pernah berkata kepada Abu Ubaidah, ya. Jadi saat Rasulullah wafat itu kan masalah kepemimpinan kan sempat jadi polemik ya. Jadi yang memimpin berikutnya itu siapa gitu loh. Kan polemik. Nah, Abu Bakar legowo mengatakan kepada Abu Ubaidah, Abu Ubaidah, biar aku yang membaiat dirimu. Kenapa? Aku pernah mendengar innalikulli ummati aminan wa anta amin hadil ummah. Aku pernah mendengar dari Rasulullah, setiap umat ini adalah punya orang yang paling dipercaya, bisa dipercaya, dan engkaulah orang terpercayanya umat ini. Biarlah engkau jadi khalifah, biarlah aku membaiatmu. Abu Ubaidah nggak mau. Bagaimana mungkin, kata Abu Ubaidah, aku akan mengunggulkan diriku daripada orang yang ditunjuk menjadi imam pengganti Rasulullah. Nah, ini ya.
Jadi Abu Bakarnya juga legowo menyerahkan kepemimpinan kepada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah pun legowo untuk tidak memimpin umat ini, biar yang mimpin tetap Abu Bakar. Nah, jadi kapan ya kita bisa ngelihat kamu aja yang mimpin, kamu aja yang mimpin. Itu kayaknya kalau ada di kelas gitu ya. Siapa mau jadi ketua kelas? Nah, ya itu baru itu ya. Saling tunjuk menunjuk itu ya kan. Itu kalau dalam kepemimpinan nasional, kekuasaan, jabatan, lahan bahasa nggak ada itu ya. Malah rebutan itu ya. Kepemimpinannya malah rebutan. Mana lagi? Ya udahlah. Paling tidak itu sekelumit yang bisa kita pahami dari Abu Ubaidah. Kita lanjut karena waktu kurang berapa menit? 10 menit ya? 10 ya? Oh 15 menit lagi. Baik. Nah misalnya Rasulullah SAW kita cek ya. Kalau beliau ini kan termasuk yang adil dalam hukum. Kan? Bahkan kalau terkenal nih ucapan beliau ini kan. Kalau misalnya Fatimah, anaknya Muhammad yang mencuri, niscaya aku akan potong tangannya. Terkenal. Jadi i'dilu ya. Huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adil akan lebih dekat dengan ketakwaan. Jadi walaupun anakku sendiri kalau dia salah tak adili. Jadi bukan dia bisa lolos dari keadilan. Yang terkenal itu apa? Above the law, apa ya itu ya? Yang bahasa-bahasa hukum itu loh. Ya. Jadi pokoknya harus adil. Umar bin Khattab, ya, patroli malam, dia menangis melihat rakyat lapar. Jadi memang Umar bin Khattab ini sering belusuan. Tapi menyamar, ya, bukan sambil ada tim kameramennya, wah bukan ya. Kalau itu mah kampanye kalau itu, ya kan pencitraan. Kalau Umar menyamar tuh, ya, manggul sendiri, ya kan, manggul sendiri, ngasih sendiri gitu. Bukan dari uang negara gitu, ya bukan bagi-bagi pakai uang negara tapi di atas namakan pribadi. Oh ya, kalau itu kan nggak bisa itu ya. Itu kan namanya memanfaatkan. Nah, ini enggak. Umar memang terkenal ya, belusuan ya. Makanya karena dulu Pak Jokowi sering belusuan sampai ada yang membuat berita ini seperti Khalifah Umar Pak Jokowi itu ya kan. Luar biasa, Masya Allah ya kan. Nah, belusuan. Cuman kalau Khalifah Umar kayaknya nggak sampai masuk gorong-gorong ya. Kalau Pak Jokowi sampai masuk nih. Jika seekor keledai mati di Irak, kata beliau, ya, aku takut Allah menuntutku atas kelalaianku. Jadi karena di masa Umar kan luas banget tuh ya. Kalau kita lihat timelinenya mungkin mumpung kebuka. Wilayah kekuasaannya Khalifah Umar itu kan luas banget. Saya duplicate ya, kling. Nah ini, jadi kalau yang warna hijau itu kekuasaan Islam yang dibebaskan di masa Rasulullah SAW. Ya, kalau yang warna oranye itu di masa Abu Bakar. Cuman sedikit ya, karena Abu Bakar menjabat cuma 2 tahun. Itu pun Abu Bakar harus menghadapi konflik internal, munculnya nabi-nabi palsu. Ya, nah tapi yang warna merah, ini di masanya Umar bin Khattab. Gitu. Ya. Dia kan luas banget tuh, luas banget. Makanya sampai Umar berkata, seandainya ada keledai jatuh, ya, kepleset, bahkan bisa sampai meninggal dunia di Irak, aku khawatir, aku dimintain tanggung jawab. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa pemimpin-pemimpin masa lalu itu benar-benar amanahnya dan benar-benar takut sekali kalau dia dihukum karena kepemimpinannya. Ali bin Abi Thalib, dia adil di pengadilan meski lawannya orang Yahudi. Ya, jadi walaupun non-Muslim, walaupun rakyat biasa tetap harus berlaku adil. Karena keadilan bukan soal siapa, tapi apa yang benar. Bukan membela yang bayar, tapi membela yang benar. Nah, inilah kita coba bikin antitesanya. Realitas dunia demokrasi.
Tadi kan kita bicara ideal semua tuh, ya. Idealnya begitu gitu loh, ya. Realitanya kita di demokrasi. Nah, demokrasi hari ini memberi kebebasan memilih, tapi juga membuka pintu manipulasi. Dalam sistem demokrasi, rakyat yang baik-baik belum tentu dapat pemimpin yang baik. Karena kekuatan uang, kekuatan media seringkali lebih kuat daripada akhlak dan ilmu. Ya. Jadi rakyat disuruh memimpin, disuruh memilih pemimpin yang memang punya kekuatan uang, media, kekuatan macam-macam, ya, supaya mereka bisa jadi nominasi pemimpin. Itulah demokrasi. Makanya kenapa kaidah tadi saya nggak cocok diterapkan di kita gitu, ya. Kan seakan-akan yang salah rakyat melulu gitu ya. Padahal belum tentu. Ya. Belum tentu. Tapi kalau kaedahnya diterapkan di negeri yang bukan demokrasi, bisa jadi iya. Kalau memilih pemimpinnya pakai musyawarah gitu. Tapi kalau memilih pemimpinnya karena warisan kekuasaan atau karena banyak-banyakan pemilih, nggak bisa kaedah itu gampang diterapkan di negeri kita gitu ya. Jadi kayaknya kan kita akhirnya kan nggak amar ma'ruf nahi mungkar, ya sabar, gitu ya, doakan, ya kan gitu ya, doakan, jangan demo anarkis, wah itu kan repot itu, ya. Jadi akhirnya agak ada miss, gitu ya. Jadi dia nggak nyambung. Itu coba kita cek ya, kata Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Beliau sampai katakan, wala tajuzu imamah man la yakunu fihi surutul imamah. Tidak sah kepemimpinan seseorang yang tidak memenuhi syarat-syarat kepemimpinan. Wa in radiya bihin nas, walaupun rakyat ridho kepadanya. Karena ini kita bicara ideal lagi, syarat utama pemimpin menurut Islam adalah yang pertama al-adlu, al-ilmu, al-amanah, al-quwwah. Adil dalam mengambil keputusan, berilmu gitu. Ya, dalam syariat, dalam urusan umat, ya, dia paham nih ilmu-ilmu yang terkait kebijakan-kebijakan publik, public policy kan begitu ya. Nggak asal saja bangun tadi segala macam misalnya. Nggak asal bikin kebijakan ya, PBB dinaikkan sampai berapa ratus% gitu ya naiknya. Wah nggak bisa begitu. Ya. Dan amanah jujur dapat dipercaya, al-quwah memiliki kekuatan dan kemampuan ya. Kalau nggak mampu jangan maksa gitu loh, ya kan? Kalau umurnya belum cukup jangan ngerubah aturan gitu, ya kan? Jangan ngerubah persyaratan umur ya. Dia harus punya kekuatan. Ya, ini misal contoh saja ya. Bukan di sini nggak di sini ya. Di sini mah baik-baik semua. Tapi dalam sistem demokrasi yang naik itu bukan yang adil, bukan yang berilmu, bukan yang amanah, bukan yang punya kekuatan, enggak. Yang naik itu yang kuat modal, bukan yang kuat moral. Ya. Jadi agak rumit. Sehingga keadilan itu sebenarnya kalau kata Ibnu Taimiyah ya, ini Majmu' Fatawa karangan Ibnu Taimiyah ya. Ini agak unik nih, dulu sempat rame yang ucapan beliau ini. Innallaha yuqimud daulah al-adila wa in kanat kafirah. Sesungguhnya Allah menegakkan negeri yang adil walaupun pemimpinnya kafir. Wala yuqimud daulah ad-dhalimah wa in kanat mu'minah. Dan tidak menegakkan negeri yang zalim walaupun beriman. Ya. Jadi ucapan Ibnu Taimiyah itu yang ini sering dibawa-bawa. Jadi nggak apa-apa dong pemimpinnya non Muslim, yang penting adil. Daripada Muslim tapi zalim. Nah, ini permainan kata aja. Kenapa nggak dibuat nggak ada pemimpin Muslim adil, pemimpin Muslim tidak adil? Ya kita lebih milih pemimpin Muslim yang adil kan begitu ya. Sehingga di sini memang refleksinya adalah Allah itu menilai bukan dari label sistem, tetapi dari keadilan yang ditegakkan. Nah ini tadi kan nggak pernah ada ketetapan hukum
sistem pemerintahan berbangsa bernegara itu mau sistemnya monarki, republik, ya kan, atau kerajaan, ya, atau demokrasi konstitusional ataupun yang lain, karena yang penting itu asas keadilannya itu sebenarnya, ya, adil apa enggak? Kalau adil, maka negeri itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, saya nggak mau nyinggung-nyinggung khilafah misalnya gitu ya. Itu nanti malah bahaya itu ya. Itu kapan-kapan aja bahas itu ya. Nah, yang penting keadilannya. Walaupun sistemnya kekhilafahan, kalau zalim itu tetap bermasalah. Ya. Jadi bukan sistemnya, tetapi keadilannya ditegakkan apa enggak. Dolim itu awal dari kehancuran. Ini kata Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Ya. Kitab Muqaddimah itu memuqaddimai semua disiplin ilmu. Ya. Tebal banget tuh kitabnya. Ya. Apa kata beliau? Ad-dulmu mu'dinun bi kharabil umron. Kedoliman adalah tanda kehancuran peradaban. Sehingga negara bisa jatuh bukan karena negara itu nggak punya uang, atau karena negara itu banyak hutang, tetapi negara itu bisa jatuh karena hilangnya keadilan. Sehingga refleksi buat negeri kita tercinta ini sebagai penutup, buat rakyat tolong mulai dari diri sendiri, jujur, tidak menipu, tidak menjual suara. Pemimpin dinasehati dengan santun bukan cacian. Jangan bakar-bakar. Itu kayaknya ada yang memprovokasi, ya. Doakan pemimpin agar Allah lembutkan hatinya. Dan jangan mendukung kebijakan yang merugikan rakyat. Kritik, luruskan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, ya. Untuk pemimpin, ingat sabda Nabi SAW, ya, terkait jabatan itu amanah. Hati-hati di hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Belajarlah dari Abu Ubaidah, sederhana, amanah, mencintai rakyat lebih dari dirinya. Ya, tapi pemimpinnya nggak ada kan hari ini ya, gitu ya. Jadi skip aja tuh. Sehingga kita ambil kesimpulan, negeri ini akan berkah kalau pemimpinnya amanah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada dari diri mereka sendiri. Negeri yang Allah berkahi lahir dari dua sisi. Rakyat berakhlak, pemimpinnya pun amanah. Tapi buat kita, jangan hanya menunggu pemimpin adil datang, tapi mulailah dari diri sendiri dulu menjadi manusia-manusia yang adil. Nah, buat pemimpin pun juga begitu, ya. Jangan nunggu dia lahir dari rakyat yang adil, tapi dia berupaya untuk menjadi pemimpin yang adil dan amanah. Kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan kemanusiaan yang dolim dan biadab. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan bagi seluruh pejabat Indonesia. Ya, maka dari sini mari ya kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kepada kita orang-orang yang memimpin urusan kita adalah orang-orang yang terbaik, bukan orang-orang yang jahat. Dan semoga Allah anugerahkan kepada kita pemimpin yang adil dan bijaksana. Kemudian semoga Allah jadikan kita rakyat yang solih, yang menegakkan adilan, menyeru kebenaran menuju Indonesia yang lebih baik lagi di masa depan, insya Allah. Amin. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.